outlook untuk minggu ini ya, nanti dipakai di tanggal 19 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari 2024. Tapi sebelum itu, bagaimana cara saya untuk menganalisa? Sebenarnya sih nggak ribet-ribet amat, simple aja. Untuk rumus standarnya sebenarnya saya cuma pakai ini aja. Pivot point, support 1, R1 atau resisten ya, kemudian sampai dengan R3, cuman ada sedikit modifikasi. Saya tambahkan S4 sama R4-nya. Kemudian untuk rumusnya itu seperti ini. Ini bisa dicari di Google ataupun di beberapa broker juga ada. Cuman nggak semuanya sih. Cuman kalau mau nyatet ya rumus standarnya seperti ini itu aja. Kemudian balik lagi ke technical analisisnya untuk pergerakan indeks dolar untuk minggu ini tentunya kita ambil dulu dari segi time frame weekly. Tarik dulu untuk penutupan dari indeks dolar kemarin itu kurang lebih di kisaran 104,25 kurang lebihnya. Cuman kita ngambilnya dari high low untuk menentukan pivotnya sama support dan resistennya kurang lebih di kisaran level area tersebut. Yang perlu diwaspadai untuk pergerakan untuk minggu ini tentunya pivotnya itu kurang lebih di kisaran 104,45 kalau dibulatkan, kemudian supportnya S1 104,08, S2 nya itu ada di 103,55 pembulatan. Batasan maksimal ya kalau memang terjadi pelemahan untuk indeks dolar dengan volatility yang sangat tinggi, fokusnya itu kurang lebih di kisaran 103,00. Kemudian dari segi weekly-nya R1-nya itu ada di 104,81, 105,35, 105,89. Cuman sih saya ragu kalau untuk minggu ini itu nyampe di kisaran 106 ataupun di atasnya ya. Nanti kita cek dari segi time frame kecilnya. Kemudian untuk daily-nya sama, untuk daily-nya kita tarik dulu high sama low. Kita tarik dari high ataupun dibaliknya dibolak-balik sebenarnya sih nggak masalah karena ini untuk menentukan pivotnya, jadi atas bawah itu jaraknya itu sama. Setelah seperti ini, kita masuk langsung ke time frame H1-nya atau H4 sebenarnya nggak masalah, tapi untuk sebagai contoh ini saya langsung masuk ke H1-nya dulu. Pergerakannya itu untuk minggu kemarin yaitu kurang lebih tutupnya itu ada di 104,275. Yang perlu diantisipasi kalau misalkan ada pelemahan ataupun indeks dolar sebelum indeks dolar ini menguat kembali, itu fokusnya adalah ada batasan R3 dan R4 itu areanya 103,92 sampai dengan 103,80. Pembulatan kurang lebih bisa ditandai seperti ini. Nah, kemudian kalau misalkan terjadi penguatan untuk indeks dolar, batasan teratas yang akan menjadi fokus maksimal adalah kurang lebih di kisaran 105,300 sampai dengan 105,43, kurang lebih di kisaran level ini batasan maksimal untuk R3 dan R4-nya. Tetapi kalau misalkan harga menguat ke atas atau break di atasnya 105,50, fokusnya adalah kurang lebih di kisaran 105,75 sampai dengan 105,800. Cuman antisipasinya adalah batas maksimal 105,50 terlebih dahulu atau di antara 105,28 sampai dengan 105,41, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut. Pergerakan minggu depan dari segi time frame daily ini masih ada potensial indeks dolar ini melemah, tetapi karena pergerakan untuk minggu yang kemarin itu indeks dolar itu menguji level area resisten yang kedua di kisaran 104,18, ini juga mesti perlu diwaspadai karena ini level area resistennya jatuhnya itu kurang lebih di sini. Kurang lebih di kisaran level area 104,25 sampai dengan 104,17, kurang lebih di kisaran level area tersebut, dan ini dua kali retest dan reject. Akankah untuk minggu ini itu akan break atau tidak, nanti kita cek lebih lanjut. Fokusnya kalau misalkan indeks dolar ini melakukan koreksi lebih dalam dari segi time frame yang lebih kecil H4 ke bawah, tentunya itu zona pantau sebelum indeks dolar melakukan penguatan kembali itu di kisaran level area 103,92 sampai dengan 103,800 maksimal. Kalau misalkan ini tidak di break ke bawah, potensial untuk indeks dolar itu
penguatan kembali, tetapi sebagai fokusnya nggak bisa jauh-jauh dulu. Batasan maksimal adalah break high yang terjadi di kisaran tanggal 14 Februari kemarin, itu yang perlu diantisipasi. Itu yang pertama, batas maksimal adalah 105.400-an kurang lebih di sini. Selanjutnya adalah gold atau XAUUSD ya. Untuk cara analisisnya sama sih. Kita liatin dulu dari segi time frame weekly-nya. High minggu lalu itu kurang lebih ya, itu di kisaran 2031,16 dan low-nya itu ada di 1984,32. Simpel aja, tarik apa namanya? Ini pakai rumus ya tentunya. High sama low-nya. Pivotnya itu ada di 2007, kurang lebih di sini untuk pivotnya. Dari segi time frame weekly. Kemudian support 1 itu berada di 1992, S2-nya itu ada di 1968, kemudian 1944 sampai dengan 1933 ini adalah area support 3 sampai dengan support 4. Cuman untuk pergerakan minggu ini saya ragu, terus terang masih ragu kalau misalkan harga lanjut langsung bablas ke level area tersebut. Mungkin batas maksimal yang mesti diwaspadi itu kurang lebih di kisaran area 1968. Kurang lebih di sini ya untuk pergerakan untuk dari segi time frame weekly-nya. Kemudian untuk resisten pertama itu ada di 2023. Ini physical price levelnya itu kurang lebih di 2025, kemudian 2047 sebagai support 2-nya. Terus terang saya ragu kalau misalkan untuk gold ini minggu ini itu nyampe di kisaran 2070 ini, terus terang saya ragu. Saya lebih optimis untuk gold ini masih melakukan pelemahan, tetapi dari segi time frame jangka pendeknya nanti kita liatin terlebih dahulu. Kemudian masuk ke daily. Dari segi time frame daily untuk gold kita sama, tarik dari high sampai dengan low atau sebaliknya juga nggak masalah sebenarnya. Cuman ini saya bedakan, untuk level area supportnya itu saya garis tandai merah, untuk resistennya itu garisnya adalah hijau, kemudian di lock. Nah, setelah seperti ini kita masuk ke level area ataupun time frame baik H4 atau H1 nggak masalah sih, tapi lebih jelasnya itu dari segi time frame H1 mungkin area-area supply demand-nya itu akan kelihatan. Untuk time frame H1-nya kita mendapati level area resisten itu ya, resistennya itu ada di 2011 atau pembulatan di sebenarnya 2012, dan ini berhasil di break. Penutupan minggu lalu itu berhasil tutup di atasnya 2010 sebagai physical price levelnya. Kemudian R2-nya sebagai resistennya itu ada di 2022, 2032 sampai dengan batasan maksimal adalah 2037. Nanti kita cek untuk di kirinya itu ada supply demand atau enggak, nanti kita cek lebih lanjut. Untuk supportnya itu 1998, kemudian pas ya di sini kurang lebih di kisaran 1988, dan batasan maksimal ini masih kosong, ini masih ada potensial untuk gold itu minggu depan kurang lebih membuat low baru itu potensinya ada di kisaran level area 1977 sampai dengan 1972. Sebagai physical price levelnya itu ada di 1975. Ini mesti diwaspadai. Nanti kita cek, kita tandai dulu level area supportnya di sini, support 3 dan support 4, kemudian kita tarik ke kiri. Adakah level area yang mesti diwaspadai, baik itu demand, kita nyari demandnya dulu. Ini kalau digeser ke kiri itu nanti kita cek ya, ini lumayan jauh kalau dari segi time frame H1-nya. Nah, di sini ada kurang lebih ya, ini juga ada low. Kemudian kalau ditarik ke kiri, nah di sini ini pas ada rally, base rally, pas banget di sini ya. Ini kita tandain dulu di sini. Terus kita masuk atau geser ke kanan dulu. Nah, level pantau untuk time frame H1 ya untuk minggu ini dari segi time frame daily-nya yang akan menjadi fokus itu kurang lebih sebagai story low baru. Kalau misalkan itu terjadi gold itu pelemahan, kurang lebih di kisaran level area 1977 sampai dengan 1972. Ini batasan maksimal. Kemudian untuk support 3-nya di sini juga ada sebenarnya. Ini kita nggak tandain dulu, tetapi kita ngambilnya kurang lebih di sini ya. Ini ada zona yang sudah di break di sini. Nah, ini sudah di break. Karena ini sudah di break, ini kita hapus dulu. Pivotnya itu kurang lebih di
2005 sebagai diambil dari segi time frame daily-nya. Kemudian kita cari support resisten yang mengandung unsur psikologis atau yang pernah diuji atau ketika menyentuh level area tersebut itu dia ada reaksinya, dan level area zona supply-nya itu kira-kira di mana. Kurang lebih kita liatin dulu dari R1-nya ya. R1 ini nggak ada, ini kosong. Cuman ada bekas support yang sebelumnya ketika harga masih di atas, ini sebagai level area support, ini juga ada. Ketika harga break koreksi dan harga mampu tutup di atasnya level area tersebut. Kemudian resisten yang kedua itu bisa kita tandain itu kurang lebih di sini. Kurang lebihnya di sini, di kisaran level area 2020 sampai dengan 2025 kurang lebih kalau dibulatkan untuk level area R2-nya. Kemudian R3 dan R4 ini sebenarnya ada level area zona supply, tapi ini lumayan gede. Nah, kalau misalkan ketemu zona supply yang gede seperti ini, biasanya itu saya tandain itu pucuknya aja. Di sini aja. Ini dihasilkan dari yang kiri, yang ada di sini. Nah, ini bisa taruh di sini juga nggak masalah. Zona supply yang ada di sini, ini juga nggak masalah. Kalau yang ada di sini berarti high-nya itu kurang lebih di kisaran area 2038.5, kurang lebih di sini. Ini bebas saja mau yang kiri atau yang kanan nggak masalah. Cuman sebagai contoh ini kita tarik yang kiri dulu, kita tandain di sini. Nah, zona pantau apabila gold melakukan penguatan untuk minggu ini, batasan maksimal adalah kurang lebih di kisaran 2032 sampai dengan 2037 terlebih dahulu. Tetapi antisipasi, hati-hati ketika harga atau gold ini menguat mendekati level area 2020 sampai dengan 2025. Dari segi time frame daily ataupun H4-nya, gold ini masih dikategorikan sebagai downtrend, tetapi yang kita lihatin dari tanggal 14 sampai dengan penutupan di tanggal 17 Februari atau Sabtu dini hari minggu kemarin ya, itu kurang lebih ini masih dalam batas kategori koreksi sebelum harga melanjutkan penurunan ke bawah. Jadi kalau untuk posisi saya pribadi, saya lebih prefer nyari setup sell tentunya daripada saya nyari setup buy, kecuali zona 2025 di break kemudian koreksi ke bawah. Ini contoh ya, kalau misalkan zona ini 2025 sebagai level area resisten yang kedua ini di break, mungkin saya akan cari setup buy, tetapi saya akan menunggu koreksinya menuju level area untuk saat ini ya. Resisten yang pertama itu ada di 2012, kurang lebih di sini baru saya akan open buy, targetnya antara 2032 sampai dengan 2037. Tetapi kalau misalkan level area supportnya sebagai psiko price levelnya harga tidak mampu tutup di atasnya 2025, mungkin saya akan cari setup sell. Ini saya biarin dulu. Ketika harga masuk ke level area resisten kurang lebih di sini ya, selama harga tidak mampu tutup di atasnya 2025, saya akan cari opsi sell. Meskipun shadow atau spike-nya ini melebihi, saya nggak peduli. Yang saya tunggu adalah konfirmasi penutupan, bukan high ataupun low-nya, bukan di situ ya untuk konfirmasinya. Jadi saya tunggu di sini dulu. Kalau misalkan terjadi konfirmasi pembalikan arah yang valid, mungkin saya akan masuk ke time frame M15 atau M30, time frame yang lebih kecil, untuk ngambil koreksinya jangka pendeknya kurang lebih di sini ya. Sedekat mungkin atau minimal itu di bawahnya 2022 lah, kurang lebihnya di kisaran level area tersebut mungkin saya akan entry posisi sell. Tetapi dari segi target itu nggak bisa jauh-jauh dulu, meskipun masih ada potensial untuk gold itu menuju level area 1977 sampai dengan 1972, tetapi saya akan targetin untuk TP1 nya itu balik lagi di kisaran level area sebagai batasan support 1, pivotnya ada di 2005. Berarti untuk target saya pribadi, saya akan menargetkan di kisaran level area 2000 sampai dengan 1998 sebagai TP1 nya, kemudian TP2 nya itu kurang lebih saya akan targetin di kisaran level area 1998. Nah, kalau misalkan digambar untuk
opsi saya pribadi ya untuk minggu ini tentunya adalah penjualan, tetapi saya akan menunggu dulu di sini. Saya akan tunggu di sini. Batasan stop loss itu kurang lebih saya nggak mau naruh stop loss di bawah 100 pip karena ini rawan kesabet. Saya akan taruh minimal itu kurang lebih 120 pip minimal. Dengan targetnya risk to rewardnya sebagai TP1 ruang gerak sekitar 225 pip atau 220 lah, antara 220 sampai dengan 225 pip sebagai target untuk TP1-nya. Kemudian TP2-nya batasan maksimal itu di kisaran level area 300 pip. Ini untuk opsi saya pribadi. Ingat, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan patokan. Segala keputusan resiko itu ditanggung masing-masing. Itu gambaran saya untuk indeks dolar sama gold pergerakan untuk minggu ini di tanggal 19 sampai dengan 23 Februari 2024. Kurang lebihnya di sini. Nanti kalau misalkan ada waktu nanti kita update setiap malam, kurang lebih uploadnya sekitar jam 8 malam lah kurang lebih di setiap hari kalau misalkan ada waktu. Nah, untuk pair lain ya, GBP USD, Euro USD dan kawan-kawan itu nanti kita akan update setelah video ini. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.